Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, marilah kita memulai acara kebaktian kita pagi hari ini. Selamat hari Minggu untuk kita, seluruh jemaat yang dikasihi Tuhan. Pada hari ini kita berjumpa kembali dan berkumpul pada ibadah Minggu ke-11 setelah Trinitatis. Hendaklah kita selalu memuliakan Tuhan Allah kita yang menciptakan langit dan bumi, memuji Yesus anak Allah yang telah menebus kita dari kuasa kegelapan, memuji Roh Kudus yang selalu menyertai perjalanan hidup kita. Dialah Tuhan yang memampukan kita untuk mengendalikan diri kita terhadap kemajuan teknologi di dunia ini. Kami memuji Allah yang Tritunggal, yang telah memberikan berbagai kemajuan di tengah-tengah dunia ini. Topik minggu hari ini mengajak kita agar mampu mengendalikan diri terhadap teknologi. Segala sesuatu hal, tetapi bukan semuanya berguna. Segala sesuatu hal, tetapi aku tidak membiarkan diriku diperhamba oleh suatu apapun. Marilah kita puji Tuhan. Kita melalui ibadah kita hari ini kita bernyanyi. Kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 440 ayat 1 sampai dengan yang ketiga. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Demikianlah firman Tuhan Yesus. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Haleluya.
marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami Maha Pengasih, tuntunlah kami kepada anak-Mu, supaya kami menjadi milik-Nya. Berilah kepada kami iman dan kepercayaan yang benar, supaya kami beribadah kepada-Mu saja. Janganlah biarkan jemaat-Mu menyandarkan pengharapannya kepada hal-hal duniawi, karena Engkau penyelamat dan perlindungan kami. Tolonglah dan tuntunlah kami di jalan kebenaran menuju kehidupan kekal, karena kasih-Mu dalam anak-Mu Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 258 ayat 3 dan 4. Hukum Tuhan yang ditetapkan untuk kita pada minggu ke-11 setelah Trinitatis ini tertulis dalam 1 Yohanes 4 ayat yang pertama. Saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah percaya akan setiap roh, tetapi ujilah roh itu, apakah mereka berasal dari Allah, sebab banyak nabi-nabi palsu yang telah muncul dan pergi ke seluruh dunia. Marilah kita bersama-sama berdoa untuk memohon kekuatan dari Tuhan kita. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 722 ayat 1 dan 2. Tuhan
di hadapan Allah Tuhan kita. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah kami, janganlah Engkau mengucilkan kami dari hadapan-Mu oleh karena dosa dan pelanggaran kami, karena Engkau tidak menginginkan kematian dari orang fasik, melainkan Engkau menginginkan pertobatannya agar dia selamat. Ampunilah segala kesalahan dan pelanggaran kami dengan perantaraan penghulu kami yang tunggal itu, Anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Tetapkanlah anugerah-Mu bagi kami dengan perantaraan kesaksian dan kuasa Roh Kudus, supaya kami terhibur dan datang memanggil Engkau, dan agar segala perbuatan dan kelakuan serta pikiran kami menjadi kemuliaan bagi nama-Mu yang kudus itu. Amin. Janji Tuhan akan keampunan dosa-dosa kita. Namun jika seorang berbuat dosa, kita mempunyai seorang pengantara pada Bapa, yaitu Yesus Kristus yang adil, dan Ia adalah pendamaian untuk segala dosa, dan bukan untuk dosa kita saja, tetapi juga untuk dosa seluruh dunia. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 772 ayat 1 dan 2. Firman Tuhan yang menjadi epistel bagi kita pada minggu ke-11 setelah Trinitatis ini tertulis dalam kitab Kejadian 11
ayat 1 sampai dengan yang ke-9. Adapun seluruh bumi satu bahasanya dan satu logatnya. Maka berangkatlah mereka ke sebelah timur dan menjumpai tanah datar di tanah Syria. Lalu menetaplah mereka di sana. Mereka berkata seorang kepada yang lain, marilah kita membuat batu bata dan membakarnya baik-baik. Lalu bata itulah dipakai mereka sebagai batu dan tergala-gala sebagai tanah liat. Juga kata mereka, marilah kita dirikan bagi kita sebuah kota dengan sebuah menara yang puncaknya sampai ke langit, dan marilah kita cari nama supaya kita jangan terserah di seluruh bumi. Lalu turunlah Tuhan untuk melihat kota dan menara yang didirikan oleh anak-anak manusia itu. Dan Ia berfirman, mereka ini satu bangsa dan satu bahasa untuk semuanya. Ini barulah pembukaan usaha mereka. Mulai dari sekarang, apapun juga yang mereka rencanakan, tidak ada yang tidak akan dapat terlaksana. Baiklah kita turun dan mengacau-balaukan di sana bahasa mereka, sehingga mereka tidak mengerti lagi bahasa masing-masing. Demikianlah mereka diserahkan Tuhan dari situ ke seluruh bumi, dan mereka berhenti mendirikan kota itu. Itulah sebabnya sampai sekarang nama kota itu disebut Babel, karena disitulah dikacaubalaukan Tuhan bahasa seluruh bumi, dan dari situlah mereka diserahkan Tuhan ke seluruh bumi. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan serta memeliharanya. Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 202 ayat 1 dan 2. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Tuhan langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria,
Marilah kita mendengar warta jemaat untuk minggu ini. Shalom, warta jemaat pada hari ini Minggu 23 Agustus 2020. Yang pertama, Parhalado HMP Pos Permingguan Lipo Karawaci mengucapkan selamat hari Minggu buat kita semua. Kiranya ibadah hari ini membawa damai dan sukacita bagi kita semua. Yang kedua, nama minggu kita hari ini adalah Minggu ke-11 Dum Trinitatis dengan topik khotbah pengendalian diri terhadap teknologi. Warta yang ketiga, untuk sementara ini kita tetap melakukan ibadah minggu di gereja kita masing-masing, dan tata ibadah serta warta akan dibagikan melalui WA Group, dan ibadah dilaksanakan melalui YouTube video streaming pada hari Minggu pukul 08.30 WIB. Dan ibadah new normal kita akan mulai pada Minggu 30 Agustus 2020 yang akan dilaksanakan di gereja kita ini. Yang keempat, pelantikan pendeta resort. Pada hari Minggu 16 Agustus 2020 yang lalu telah dilaksanakan pelantikan pendeta resort yang baru, yaitu Amang Pendeta Robert Utapia STH dan pendeta fungsional Amang Pendeta Rajiv Nababan MTH. Dan sekaligus juga dalam kebaktian itu dilaksanakan pelantikan Parhalado Resort, pelantikan pengurus perempuan distrik, pelantikan pengurus Naposo distrik. Utusan dari gereja kita menghadiri acara tersebut adalah Amang Pendeta ZY Nababan STH. Yang kelima, pelantikan dewan dan seksi. Pada kebaktian Minggu 30 Agustus 2020 dalam ibadah Minggu di gereja kita ini akan dilaksanakan pelantikan fungsionaris dan dewan-dewan yang baru di huria kita, berikut dengan seksi-seksinya. Untuk itu diminta kepada ketua dewan atau seksi agar melengkapi anggota-anggotanya, dan sekaligus acara pembubaran panitia pembangunan kita yang lama dan pelantikan panitia pembangunan yang baru. Dan karena situasi itu normal saat itu, maka yang datang untuk pelantikan tersebut cukup ketuanya saja. Yang ketujuh, ucapan selamat ulang tahun. Parhalado dan jemaat mengucapkan selamat ulang tahun dan panjang umur untuk semua jemaat yang berulang tahun pada minggu ini. Untuk yang berulang tahun namun belum tercantum namanya dalam warta ini, kami juga mengucapkan selamat ulang tahun dan panjang umur. Tuhan Yesus memberkati. Warta yang ke-8, pada ibadah new normal pada tanggal 30 Agustus 2020, di mana kita akan mengikuti acara ibadah di gereja ini, kita akan mengikuti persyaratan protokol kesehatan yang antara lain, yang pertama, jemaat yang datang ke gereja harus dalam kondisi sehat. Yang kedua, jemaat sebelum memasuki gedung gereja, jemaat wajib mencuci tangan di wastafel menggunakan sabun dan hand sanitizer. Yang ketiga, sebelum memasuki gedung gereja, jemaat juga melakukan pengecekan suhu oleh tim kesehatan gereja. Jika ditemukan jemaat dengan suhu melebihi 37,5 derajat Celcius selama 2 kali pemeriksaan dengan jarak antara 5 menit, tidak diperkenankan mengikuti ibadah minggu dan disarankan untuk pulang dan beristirahat di rumah. Yang keempat, jemaat sejak keluar rumah dan selama beribadah di area luar dan dalam ibadah rumah ibadah diwajibkan menggunakan masker atau masker wajah. Yang kelima,
Jemaat untuk menghindari kontak fisik seperti bersalaman atau berpelukan. Yang keenam, jemaat duduk di tempat yang telah ditentukan dengan menjaga jarak antar jemaat. Yang ketujuh, jemaat menghindari berdiam lama di rumah ibadah atau berkumpul di area rumah ibadah selain untuk kepentingan ibadah yang wajib. Yang kedelapan, jemaat ikut peduli terhadap penerapan pelaksanaan protokol kesehatan di rumah ibadah sesuai dengan ketentuan Satgas COVID-19. Untuk warta yang ke-9, mengenai komitmen pembangunan dan persembahan pembangunan serta laporan keuangan bisa kita baca di warta kita masing-masing. Demikian warta kita minggu ini. Tuhan Yesus memberkati. Kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 826 ayat 1 dan 2. Kita bersatu di dalam doa. Damai sejahtera dari Allah Bapa yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu sekalian. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Jemaat yang terkasih, di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan untuk kita di minggu hari ini, minggu ke-11 setelah Trinitatis, tertulis di dalam kitab 1 Korintus pasalnya yang ke-6 ayat 12 sampai dengan ayatnya yang ke-20. Beginilah bunyi firman Tuhan. Segala sesuatu halal bagiku, tetapi bukan semuanya berguna. Segala sesuatu halal bagiku, tetapi aku tidak membiarkan diriku diperhamba oleh suatu apapun. Makanan adalah untuk perut, dan perut untuk makanan. Tetapi kedua-duanya akan dibinasakan Allah. Tetapi tubuh bukanlah untuk percabulan, melainkan untuk Tuhan, dan Tuhan untuk tubuh. Allah yang membangkitkan Tuhan akan membangkitkan kita juga oleh kuasa-Nya. Tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah anggota Kristus? Akan kuambilkah anggota Kristus untuk menyerahkannya kepada percabulan? Sekali-kali tidak. Atau tidak tahukah kamu bahwa siapa
yang mengikatkan dirinya pada perempuan cabul menjadi satu tubuh dengan dia? Sebab demikianlah kata nas, keduanya akan menjadi satu daging. Tetapi siapa yang mengikatkan dirinya pada Tuhan menjadi satu roh dengan dia. Jauhkanlah dirimu dari percabulan, sebab dosa lain yang dilakukan manusia terjadi di luar dirinya. Tetapi orang yang melakukan percabulan berdosa terhadap dirinya sendiri. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Demikian pembacaan firman Tuhan di minggu kita hari ini dengan topik pengendalian diri terhadap teknologi. Selamat Hari Minggu untuk kita semua. Jemaat yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, Mike Tyson. Nama ini sudah tidak asing lagi kita dengar di telinga kita. Mike Tyson seorang petinju legendaris yang penuh dengan kontroversial. Salah satu bentuk kontroversialnya ketika pada waktu itu Mike Tyson berhadapan dengan seorang petinju bernama Evander Holyfield. Bukannya bertinju dalam pertandingan itu, bentuk kontroversial yang dilakukan oleh Mike Tyson di pertandingan itu, dia malah menggigit kuping lawannya Evander Holyfield. Mungkin di dalam benak pikirannya dia menghalalkan berbagai cara supaya bagaimana dia dapat menang. Mungkin juga dia lupa bahwasanya itu adalah sebuah pertandingan tinju, bukan pertandingan makan kerupuk. Sehingga apa yang terjadi pada pertandingan itu ketika dia menggigit kuping dari lawannya, akhirnya kekalahan diberikan kepadanya. Walaupun Mike Tyson sosok yang begitu kontroversial, namun sewaktu Mike Tyson masih aktif di dalam dunia tinju profesional, pria yang dijuluki si leher beton ini mempunyai prestasi yang begitu amat luar biasa, yang begitu amat hebat, di mana ketika itu pada usia 20 tahun ia telah meraih gelar juara kelas berat versi WBC. Walaupun dikatakan Mike Tyson dia mampu mengalahkan lawan-lawannya, dia mampu memukul KO lawan-lawannya dalam hitungan detik, namun sayang seribu sayang, sangat disayangkan, ia gagal, ia tidak bisa mengendalikan dirinya. Padahal sewaktu itu prestasinya, popularitasnya, hartanya begitu meningkat drastis, begitu besar, dia menjadi orang yang terbaik pada masa itu. Tetapi dia tidak mampu, dia gagal mengendalikan dirinya. Hal ini bisa kita lihat sewaktu Mike Tyson masih aktif di dalam dunia tinju profesional. Gaya hidupnya begitu amat mewah. Ia kerap mengadakan pesta, ia kerap menghambur-hamburkan uangnya untuk para wanita. Ia juga dikatakan kecanduan obat terlarang, bahkan dia meninggalkan agamanya dan masuk ke agama.
Bukan hanya itu saja kontroversial yang dia lakukan. Bahkan pernah dikatakan bahwasanya Mike Tyson pernah merasakan indahnya, dinginnya jeruji besi selama 6 tahun. Dia terkait kasus pemerkosaan dan mantan manajernya mengatakan bahwa Mike Tyson kecanduan seks. Inilah yang membuat dirinya, prestasinya yang begitu amat menggemilang, yang begitu amat hebat, menjadi turun, menjadi hancur. Dan dikatakan bahwa dia akhirnya mengalami kebangkrutan. Jemaat yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, Mike Tyson adalah salah satu contoh yang mewakili beribu-ribu orang, yang mewakili berjuta-juta orang di dunia ini yang tidak bisa mengendalikan dirinya di tengah kebebasan, kemerdekaan yang telah diterima, yang telah diberikan Allah kepadanya. Mike Tyson merupakan salah satu contoh wakil yang mewakili seluruh orang di dunia ini yang tidak bisa mengendalikan dirinya di tengah kemajuan prestasinya, di tengah kebebasan, kemerdekaan yang diberikan Allah dan diberikan oleh negara. Jemaat yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, jika kita membaca kitab Amsal di pasal 25 ayat 28 jelas mengatakan kepada kita semua, orang yang tidak dapat mengendalikan dirinya ibarat seperti kota yang roboh temboknya. Ibarat seperti kota yang roboh tembok. Apa maksudnya itu? Apa artinya itu? Di mana jika kita melihat sebuah tembok di dalam nats itu diartikan tidak hanya berbicara tentang batasan suatu wilayah, tetapi tembok itu juga diartikan sebagai keamanan, ketenangan, kenyamanan. Ketika tembok ini tegak berdiri, maka siapapun penghuni, siapapun yang tinggal di dalam kota itu, di dalam rumah itu, pasti akan merasa tenang, pasti akan merasa tentram, nyaman, aman, damai. Tetapi jika sebaliknya, jika tembok itu runtuh, roboh, siapapun orang yang tinggal di kota ini, siapapun orang yang tinggal di rumah itu, pasti tidak akan nyaman, pasti tidak akan tenang, pasti tidak akan aman, karena akan mudah diporak-porandakan oleh musuh. Begitu juga gambaran orang yang tidak dapat mengendalikan dirinya. Begitu juga dengan gambaran orang yang tidak mampu menguasai dirinya. Segala sesuatu yang telah ia bangun, yang telah ia bentuk akan runtuh sekejap. Begitu juga yang terjadi di dalam nats kita hari ini. Di tengah majunya keadaan kota Korintus pada waktu itu, di mana kota Korintus merupakan kota perdagangan yang dikunjungi oleh berbagai macam bangsa. Di sanalah berkumpul berbagai macam manusia dari berbagai bangsa, dari berbagai budaya. Di tengah kemerdekaan, kebebasan yang telah Yesus berikan kepada mereka, justru membuat orang-orang Korintus tidak bisa menguasai diri. Justru membuat orang-orang Korintus tidak mampu mengendalikan dirinya. Justru kebebasan, kemerdekaan itu mereka pahami sebagai kebebasan tanpa batas. Segala sesuatu halal bagi mereka.
masalah percabulan. Jemaat yang terkasih, di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, memang secara tidak langsung, mengapa percabulan begitu marak? Mengapa percabulan sering dilakukan oleh orang-orang Korintus? Secara tidak langsung, secara filosofis, masyarakat di kota Korintus begitu amat kental dengan filsafat Yunani, di mana menurut filsafat Yunani manusia itu terdiri dari 3 bagian: tubuh, jiwa, dan roh. Dari ketiga bagian itu, tubuh, jiwa, dan roh, menurut orang yang begitu akrab, begitu kental dengan filsafat Yunani, roh dan jiwa adalah bagian yang terpenting. Sementara tubuh dianggap sebagai penjara jiwa yang tidak begitu berharga, yang tidak ada nilainya, sehingga bisa kita katakan selain barang-barang berbentuk komoditas yang diperjualbelikan di kota itu, termasuk tubuh manusia itu sendiri juga diperjualbelikan di kota itu. Tidak jarang bagi mereka, karena mereka menganggap tubuh ini tidak berharga, sehingga mereka mencemari tubuh mereka, memperjualbelikan tubuh mereka. Terlebih lagi mereka gemar melakukan ritus-ritus keagamaan dengan menyembah berhala. Orang-orang Korintus sangat gemar melakukan penyembahan berhala. Mereka banyak mengenal dewa-dewa, mereka menyembah para dewa-dewi, khususnya dewi kesuburan. Oleh sebab itu, setiap kuil-kuil mereka telah disediakan 1000 imam wanita yang bertugas untuk memuaskan hawa nafsu mereka. Maka tak heran jika di dalam nats ini Paulus menjelaskan, mengingatkan, menasehatkan kepada mereka bahwa Paulus telah melihat orang-orang di Korintus telah salah menyalahgunakan kebebasan, kemerdekaan. Orang-orang Korintus telah menyalahgunakan kemajuan yang ada, yang telah terjadi di kota itu. Jemaat yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, hal yang sama terjadi di negara kita. Korintus adalah negara yang maju, kota yang maju. Begitu juga negara Indonesia, negara kita, negara yang maju, maju di dalam perekonomian, maju di dalam pembangunan. Begitu juga maju di dalam bidang-bidang lainnya, teknologi. Sekarang jika kita merefleksikan keadaan kita saat ini dengan keadaan yang terjadi pada masa itu di Korintus, bisa kita lihat di dunia kita sekarang ini banyak hal yang telah ditawarkan oleh dunia saat ini. Kenyamanan, ketentraman, kesenangan, kenikmatan. Bahkan dunia kita saat ini juga menawarkan kebebasan yang tidak dikontrol, yang sangat bisa menjerumuskan seseorang. Tetapi yang terjadi, walaupun di dunia kita sekarang ini menawarkan berbagai macam kenikmatan, walaupun kita mengerti, memahami, mengetahui bahwa kenikmatan itu hanyalah kenikmatan sementara, tetapi jika kita melihat keadaan kita sekarang ini, banyak
tergiur, terjerumus, tidak bisa mengendalikan dirinya, dan lebih mementingkan hawa nafsu. Apalagi di dunia kita saat ini, semua bisa kita raih, bisa kita peroleh dengan cara yang cepat, dengan cara yang instan. Lalu timbul pertanyaan saat ini, ketika engkau melihat keadaan dunia saat ini, dengan kemajuan teknologi, dengan kemajuan zaman, kemajuan di perekonomian, kemajuan di pembangunan, yang menjadi pertanyaan sekarang, bisakah kita mengendalikan diri di tengah kemajuan saat ini? Atau malah kita terseret oleh arus dunia ini? Bisakah kita menggunakan kebebasan, kemerdekaan yang telah Tuhan berikan kepada kita dengan baik? Atau malah kita terseret, terbawa arus di dalam dunia ini? Tetapi bila kita melihat nats kita pada minggu hari ini, Paulus mengatakan segala sesuatu halal bagi, tetapi aku tidak membiarkan diperhamba oleh siapapun. Aku tidak akan membiarkan diperhamba oleh siapapun. Lalu bagaimana dengan kita? Apakah kita masih membiarkan diri kita diperhamba oleh hawa nafsu, membiarkan diri kita diperhamba oleh kenikmatan dunia ini? Apakah kita masih membiarkan sesama kita diperhamba oleh kecuranganmu, oleh ketidakjujuranmu, oleh keegoisanmu, oleh kerakusanmu? Apakah kita masih diperhamba dengan semua itu? Jemaat yang terkasih di dalam nama Yesus Kristus, ada seorang dokter mengatakan kepada saya, apa yang nikmat buat tubuh tidak semuanya bermanfaat. Apa yang menurut kita begitu indah, apa yang menurut kita begitu nikmat, begitu senang, begitu membawa kebahagiaan hidup kita di dunia ini, belum tentu semua itu baik. Belum tentu semua itu baik. Justru mungkin saja kenikmatan, kesenangan, keindahan yang telah ditawarkan, yang telah diberikan kepada kita, justru itu bisa saja merugikan diri kita sendiri, bisa saja merugikan sesama kita, bisa saja merusak hubungan kita dengan Tuhan. Tetapi melalui nats kita di minggu hari ini mengingatkan kita bahwa kita adalah milik Kristus, bahwa kita telah dimerdekakan oleh tubuh dan darah Kristus. Oleh sebab itu, pergunakanlah kebebasan, kemerdekaan yang telah Tuhan berikan dalam hidupmu dengan sebaik mungkin. Jangan menjadi kebebasan yang kebablasan. Jangan menjadi kemerdekaan, kebebasan yang salah kita pergunakan di dalam hidup ini. Setiap ada cobaan, setiap ada tantangan, sesulit apapun, katakan tidak untuk hal-hal yang jahat. Makanya Kidung Jemaat nomor 436 mengatakan, lawanlah godaan, selalu bertekun, tiap kemenangan kau tambah teguh. Nafsu kejahatan harus kau tentang, harap
akan Yesus, pasti kau benar. Mintalah pada Tuhan agar kau dikuatkan. Ia beri pertolongan, pasti kau menang. Ingat, serukan, panggil nama Tuhan. Pergunakanlah semua kemajuan itu dengan sebaik mungkin. Pergunakanlah kebebasan, kemerdekaan itu sebagai jalan, sebagai kesempatan untukmu melayani sesama, menunjukkan kasih di dunia ini, bukan menjadi hamba, bukan diperhamba, bukan menjadi memperbudak, menjadi orang lain, tetapi membawa kabar sukacita bagi semua orang. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu untuk kita semua. Amin. Kita bersatu di dalam doa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga yang kami kenal, di dalam nama Putra-Mu Yesus Kristus Juru Selamat kami yang hidup. Terima kasih Tuhan atas berkat-Mu yang telah Engkau berikan, yang tidak bisa kami hitung satu persatu di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, Engkau juga sampai saat ini masih memberikan, mempercayakan kepada kami napas kehidupan, kesehatan. Engkau juga telah memerdekakan kami, membebaskan kami dari belenggu-belenggu dosa, belenggu melalui tubuh darah anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Sehingga melalui hal itu mengingatkan kami Tuhan untuk mempergunakan kemerdekaan, kebebasan yang Engkau berikan kepada kami, melayani sesama kami, membawa kabar sukacita, bukan justru menyalahgunakan kebebasan kemerdekaan itu untuk melakukan tindak kejahatan, untuk melakukan tindakan moral di dalam hidup kami sehari-hari. Terima kasih juga Tuhan, dari tahun ke tahun negara kami semakin maju, maju di dalam perekonomian, maju di dalam pembangunan. Begitu juga kami masih bisa rasakan kemajuan itu di berbagai aspek kehidupan kami sehari-hari, terlebih di kemajuan teknologi saat ini. Tentu Tuhan, dengan majunya bangsa kami itu mengajarkan, mengingatkan kepada kami agar kami juga lebih maju dalam berpikir, agar kami juga Tuhan lebih kritis, agar kami juga Tuhan bisa mempergunakan teknologi kemajuan itu berguna bagi kami, berguna bagi keluarga kami, berguna bagi sesama kami. Oleh sebab itu Tuhan, jika masih saja ada di antara kami yang lupa akan hal itu, Engkaulah yang mengingatkan kami agar melalui kami nama-Mu semakin dipermuliakan di dunia ini, agar melalui kemajuan yang kami rasakan hingga saat ini nama-Mu semakin besar di dunia ini. Engkaulah Tuhan yang memberkati, memberkati kami satu persatu, memberkati kami, menyertai kami, dan memberkati seluruh keluarga kami dimanapun mereka berada saat ini, mulai dari yang belum sekolah sampai yang sudah bekerja. Begitu juga Engkau kiranya yang senantiasa menjaga, menyertai
orang-orang yang membenci kami maupun yang mengasihi kami. Ke dalam tangan pengasihan-Mu Tuhan, kami serahkan seluruh hidup kami. Harapan kami di dalam nama Putra Kristus Yesus Tuhan kami. Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 470 ayat 1 sampai 2 sambil mengumpulkan persembahan. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan waktu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat.
Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kami dari Majelis Jemaat HKBP Pos Mingguan Lipo Karawaci mengucapkan selamat hari Minggu untuk kita semua. Tuhan Yesus memberkati.